Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan hidayahnya, pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali pada Fikon Diklat Daring Pengawas Sekolah Se-Nusantara. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kegiatan kita ini menjadi berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu semua yang sudah berkesempatan hadir pada Fikon kelompok kami pada saat ini. Pada saat ini adalah penampilan ketiga bagi kelompok kami. Yang pada saat ini kami terdiri dari yang akan sebagai presenternya adalah Ibu Rahma Maulida SPD FSI, seorang pengawas SMA Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Sedangkan yang berperan sebagai moderator adalah Bapak Irianto MPD, seorang pengawas SMK di Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan sebagai host adalah saya sendiri, Nancy Marwarinda SSI MPD, pengawas SMA Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Kami dalam pelaksanaan ini kami selalu dibantu oleh instruktur kami, yaitu Ibu Ari Widayani MPD, dosen FIBA UNS, yang pada saat ini mungkin belum bergabung. Mudah-mudahan nanti dalam perjalanan Fikon ini mudah-mudahan Ibu Ari bisa bergabung bersama kami. Dan juga tidak lupa atas bantuan dari Bapak Sri Wahono SPD sebagai instruktur kita di Gumun ini. Baiklah, mungkin tanpa memperpanjang mukadimah, mungkin agar semua ini dapat berjalan dengan lancar, maka kita mulailah Fikon kita ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pada saat ini Fikon kita ini adalah berjudul tentang penilaian keterampilan. Bagaimana tentang penilaian keterampilan dalam proses pembelajaran mungkin akan lebih lanjut akan disampaikan oleh Bu Rahma. Untuk itu kepada Pak Irianto sebagai moderator, mungkin waktu dan tempat akan kami persilahkan. Dan sebelum ke Pak Anto, mungkin ada beberapa hal yang akan disampaikan kepada Bapak Ibu semua. Mohon selama presentasi, selama proses Fikon untuk mikrofonnya untuk di-unmute-kan atau dimatikan dulu supaya kita dapat berjalan dengan lancar. Ya Pak Anto, mungkin waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak Irianto. Silakan Pak Anto. Halo Pak Anto. Halo, gimana Bu Nanti kedengaran suara saya? Saya kedengaran Pak Anto, silakan dimulai Pak Anto. Pak Anto moderatornya silakan dipandu kegiatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada kita semua. Di malam yang bingar-bingar ini, aktivitas kehidupan kita mulai kita jalani seperti biasa di era neonormal ini. Walaupun keadaan COVID-19 sedang melanda kita, tidak surut keinginan dan kemauan kita untuk saling berbagi di pelatihan daring pengawas Nusantara yang diadakan oleh Gumun dan bekerjasama dengan PGRI Jawa Timur. Baiklah, untuk kesempatan kali ini, Ibu Rahma Maulida akan menyampaikan materi tentang penilaian keterampilan di dalam pembelajaran. Sebelumnya, saya sebagai moderator mengingatkan kembali kepada peserta Fikon kita malam ini untuk menonaktifkan mikrofonnya. Itu saya akan menyampaikan CV dari presenter kita, yaitu Ibu Rahma Maulida. Nama Rahma Maulida, SPD FSI. Tempat tanggal lahir Pasaman 23 April 1972. Jabatan Pengawas Madya Kabupaten Sijunjung. Selama menjadi pengawas sudah 12 tahun. Ini sudah arah melintang di kepengawasan. Pendidikan terakhir S2 Matematika Universitas Andalas Padang, dan ibu ini juga pangkat kepengawasannya sudah pengawas madya.
Selanjutnya sebagai host kita malam ini yaitu Nancy Marwarinda SSI MPD, lahir di Samarinda 15 Maret 1978, jabatan pengawas SMK Kota Bukit Tinggi. Nah, ini ibu ini baru 1 tahun menjadi pengawas di Kota Bukit Tinggi, pendidikan terakhir S2 Teknologi Pendidikan Kimia Universitas Padang, pangkat pembina 4A. Sedangkan saya sendiri sebagai moderator, nama Irianto MPD, tempat tanggal lahir Lubuk Sikaping 12 Januari 1980, jabatan pengawas muda, baru 1 tahun menjadi pengawas, dan pendidikan terakhir S2 Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Padang. Selanjutnya untuk menghemat waktu, paparan tentang penilaian keterampilan ini akan disampaikan oleh Ibu Rahmah. Tapi sebelumnya, ucapan terima kasih kami kepada panitia yaitu Ibu Ari dan Pak Waho yang telah membimbing kita secara teknis untuk kegiatan pelatihan ini. Tanpa mengurangi rasa hormat, marilah kita serahkan waktu kepada Ibu Rahmah. Kepada Ibu Rahmah kita persilahkan. Oke, terima kasih Pak Anto, Pak Irianto selaku moderator, dan juga Ibu Nanti sebagai host. Kalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Syukur tak terkira kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu dikirimkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu instruktur kita, Ibu Ari, Pak Waho, dan para tim Gumun ya, subhanallah, yang telah dengan sabarnya membimbing kita dalam pelatihan ini. Seterusnya Bapak Ibu pengawas hebat dari wilayah Nusantara, subhanallah, yang telah berkenan hadir pada malam ini. Bapak Ibu sekalian, saya Rahma Maulida, izinkan saya menyampaikan materi tentang penilaian keterampilan. Sebetulnya fokusnya itu adalah bagaimana menyusun rubrik dan instrumen penilaian keterampilan. Bapak Ibu, sebetulnya pelatihan ini diberikan pada guru ya Bapak Ibu ya, bagaimana cara menyusun instrumen keterampilan. Nah Bapak Ibu, kita berharap kita sebagai pengawas itu juga memahami ini. Karena penilaian keterampilan itu juga terkait dengan KD4 ya Bapak Ibu ya. Memahami karakteristik KD4, kemudian juga Bapak Ibu, kita semua, saya berharap kita semua mampu membantu guru dalam menyusun rubrik penilaian keterampilan. Berikutnya kita instrumen penilaian keterampilan. Bapak Ibu sekalian, kita tahu ya ada KD3. KD3 itu KD pengetahuan, ada juga KD4, KD tentang keterampilan. Nah, Bapak Ibu, untuk kurikulum 2013 ya, untuk kurikulum 2013 itu KD pengetahuan dan KD keterampilan, KD3 dan KD4 dia hadir secara berpasangan. Beda di awal-awal lahirnya kurikulum 2013 tidak berpasangan. Ini jumlahnya sama. Artinya ada apa? Artinya Bapak Ibu ada KD 3, ada KD 3.1, ada juga KD 4.1. Nah, artinya setara ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, disinilah letak masalahnya ya. Apalagi yang saya rasakan pada binaan saya. Misalnya ketika datang ke sekolah itu sudah bulan November loh. Nah, ketika kita lihat itu penilaian rubrik format itu pada bulan November untuk
penilaian keterampilan itu masih kosong, Masya Allah. Masih kosong, Bapak Ibu, bayangkan. Terima rapor itu bulan Desember. Nah, terbayang apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh guru itu artinya mengira-ngira. Nah, Bapak Ibu, kita tahu juga bahwa di rapor itu rapor tentang pengetahuan dan rapor tentang keterampilan itu juga seimbang. Ada, apalagi kalau di SMA ya, ada satu lembaran tentang KD3 dan lembar berikutnya di sebelahnya itu tentang KD4 ya, tentang keterampilan. Nah, Bapak Ibu, masalah berikutnya lagi, Bapak Ibu, guru-guru ya, apalagi guru binaan saya, mereka melakukan penilaian keterampilan itu tidak sesuai dengan karakteristik KD. Bapak Ibu, kita tahu juga pada kurikulum 2013 itu namanya keterampilan. Kalau kurikulum 2006 dulu namanya psikomotor. Psikomotor itu khusus bicara tentang gerak tubuh. Nah, kalau keterampilan tidak. Ada dua macam keterampilan di sini, keterampilan abstrak dan keterampilan konkret. Bapak Ibu, ada mata pelajaran tertentu dia tidak punya keterampilan konkret. Hanya ada keterampilan abstrak. Contohnya apa kira-kira ya Bapak Ibu ya? Contohnya mata pelajaran matematika. Itu tidak ada keterampilan konkret. Yang ada itu adalah keterampilan berpikirnya. Nah, ini masalahnya Bapak Ibu. Misalnya KD4. KD4 di matematika itu bunyinya menyelesaikan masalah, misalnya ya, menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan persamaan kuadrat. Itu contoh KD4 bunyinya. Nah, di tempat saya, apa yang dilakukan oleh guru? Yang dilakukan oleh guru yang dinilainya bagaimana bagaimana siswa bisa presentasi. Bagaimana siswa bisa diskusi. Nah, yang sebetulnya rubrik buat itu juga sebetulnya tidak sesuai dengan amanah menyelesaikan masalah. Disinilah letak masalahnya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa penilaian keterampilan itu gunanya mengukur pencapaian kompetensi peserta didik terhadap KD pada K4. Itu tadi sudah kita jelaskan ya. Khusus pada KD bukan kemana-mana ya. Kadang kita lihat bahwa karakteristik, jangankan mata pelajaran ya Bapak Ibu ya, karakteristik KD berbeda. KD 1 dengan KD lainnya berbeda. Apalagi karakteristik pelajaran pasti berbeda. Nah, kita harusnya juga menilai dengan cara berbeda. Juga kita tahu penilaian keterampilan ini mengukur penguasaan terhadap KD3 pada problem solving. Jadi maksudnya kita tidak menilai KD3, bahwa KD4 ini sebetulnya penerapan dari KD3. KD4 adalah aplikasi dari KD3. Kalau dia keterampilan abstrak misalnya lebih pada penyelesaian masalah. Berikutnya adalah menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu. Nah, Bapak Ibu, ketuntasan atau KKM dalam keterampilan ini sama dengan pengetahuan. Itu ditentukan oleh satuan pendidikan. Oke, Bapak Ibu, kita lihat jenis dan teknik. Ada beberapa cara kita menilai penilaian keterampilan. Itu yang pertama dengan unjuk kerja, bisa juga disebut dengan kinerja atau praktik. Nah, penilaian ini dilakukan dengan cara mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Apakah dia menari, pidato, dan seterusnya ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, project ya. Project ini Bapak Ibu itu penilaian sebetulnya pada kegiatan yang mengandung unsur penyelidikan. Ada eksperimen, misalnya ada pengumpulan data, kegiatan penyelidikan yang mencakup perencanaan, ada pelaksanaan, pelaporan. Jadi kita tidak melihat gerak tubuh siswa. Yang kita lihat itu adalah hasilnya bisa berupa laporan. Nah, kemudian yang ketiga ada penilaian portofolio.
Portofolio ini berupa rekaman atau kumpulan-kumpulan karya atau kumpulan-kumpulan dokumen siswa yang bicara tentang rekam jejaknya, tentang prestasinya, tentang nilainya, tentang karya-karya yang dilakukannya. Itu penilaian portofolio. Kemudian berikutnya penilaian keterampilan juga ada penilaian produk. Penilaian produk ini penilaian kemampuan peserta didik membuat produk-produk teknologi atau seni. Nah, Bapak Ibu ada dan lain-lainnya seperti yang saya sebut tadi, dan lain-lain itu misalnya kalau dia keterampilan abstrak matematika mungkin tidak bisa dengan 4 ini atau tidak, bisa jadi bisa dengan tertulis juga karena menyelesaikan masalah. Jadi ada dan lain-lainnya. Oke Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat ada gambar ya Bapak Ibu. Gambar yang pertama itu siswa sedang melakukan drama ya. Kedua sedang menari, ketiga itu terlihat sepertinya sedang di labor ya. Labor bahasa sepertinya. Nah, Bapak Ibu pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui bahwa kegiatan telah dilakukan dengan benar? Nah, Bapak Ibu kira-kira nih kita pakai penilaian apa ya? Oke, pada mood semua ya, miliknya. Nah, penilaian pendengar yang baik ya Bapak Ibu ya. Ini adalah penilaian unjuk kerja ya Bapak Ibu ya, penilaian pengamatan. Karena kita melihat gerak tubuh anak ya. Kita mengamati kegiatan peserta didik, kegiatan yang dilakukan. Nah, Bapak Ibu, ini saya tanya kira-kira apa yang setara dengan ini? Kalau drama mungkin di bahasa Indonesia ada menari, ada di bela berbahasa ya. Kalau olahraga bisa ya Bapak Ibu ya, yang kita lakukan untuk unjuk kerja ini bisa olahraga atau presentasi, kita bisa lihat ya, atau di laboratorium. Bisa juga seperti praktek ibadah pada pelajaran agama misalnya, atau memainkan alat musik, bernyanyi, membaca puisi, berpidato. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita mengetahui bahwa siswa melakukan, bahwa peserta didik melakukannya dengan benar ya Bapak Ibu? Tentunya harus ada format ya, harus ada lembar observasinya. Nah, Bapak Ibu, kita manusia biasa ya, kita punya kecenderungan untuk subjektif Bapak Ibu. Misalnya saya ketika mendengar siswa sedang menyanyi misalnya, hari ini nyanyi itu kedengaran indah karena saya lagi happy, saya lagi mood. Terasa kalau menilai bisa saya beri nilai 90. Tapi kemarin ketika saya lagi sedih, kemalangan, itu nyanyi itu terasa menyakitkan hati, Ibu ya, terasa itu saya kasih 60. Nah Bapak Ibu, karena sebetulnya penilaian keterampilan ini adalah wilayah subjektif. Untuk itu kita harus punya rubrik, kita harus punya format ya Bapak Ibu ya. Misalnya pidato ya, kita tidak bisa mengatakan siswa berpidato dapat nilai 90. Apanya yang kita nilai? Misalnya mimiknya, retorikanya, cara berdirinya, vokalnya, itu mesti dilihat. Berapa presentasi paling banyak? Apakah gerakannya atau ya, diksinya? Ya, itu kita perlu informasikan ke peserta didik ya. Nah, Ibu akan melakukan ini, akan melakukan penilaian seperti ini. Yang paling banyak nilainya ini. Nah, ini harus diberitahu. Ini adalah penilaian unjuk kerja. Bapak Ibu kita lihat gambar berikutnya ya. Saya lagi asik menayangkan gambar. Bapak Ibu lihat gambar yang kedua. Pertanyaannya, amati gambar ini. Bagaimana cara mengetahui peserta didik melakukan tugasnya dengan baik? Nah Bapak Ibu kita pakai penilaian apa ini? Lagi mood ya. Oke. Bapak Ibu, apakah kita melihat gerakan tubuh anak di sini? Tentu tidak ya, Bapak Ibu ya. Kita perhatikan ya. Di sini anak-anak sedang mengamati sesuatu. Dia sedang mencatat. Jadi kalau dia tumbuhan sedang mengamati, itu daunnya menyirip atau bagaimana ya, akarnya tunggal atau bagaimana. Jadi ada unsur penyelidikan. Maka penilaian ini disebut dengan penilaian
proyek ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak melihat gerakan siswanya, tapi melihat bagaimana proses yang dilakukan oleh siswa. Bagaimana siswa melakukan perencanaan atau mengumpulkan data, kemudian bagaimana mengorganisasikannya, kemudian bagaimana juga menyajikan data. Ini disebut dengan penilaian proyek ya Bapak Ibu ya. Penilaian ini juga dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman kemampuan mengaplikasikan untuk inovasi misalnya. Ini Bapak Ibu, ini beda dengan yang pertama. Kadang dia beda tipis Bapak Ibu ya, tergantung ya. Kadang sebetulnya bukan unjuk kerja ya, tapi proyek misalnya. Nah Bapak Ibu, pada proyek ini bisa dilakukan satu KD atau satu mapel, atau juga bisa berkolaborasi beberapa mata pelajaran, satu rumpun mata pelajaran ya bisa berkolaborasi dalam satu proyek. Ya Bapak Ibu, ini dinamakan dengan penilaian proyek. Oke Bapak Ibu, kita lanjut pada gambar berikutnya. Bapak Ibu, coba amati gambar ini Bapak Ibu. Sedang mengapa kira-kira ya? Ada yang sedang melukis, sedang menenun, sedang membuat makanan ya Bapak Ibu. Apa nama penilaiannya Bapak Ibu? Penilaian produk ya Bapak Ibu ya. Penilaian produk. Jadi penilaian produk ini penilaian yang melibatkan keterampilan konkret ya Bapak Ibu ya. Kemampuan peserta didik dalam membuat produk, dalam menghasilkan produk. Tertentu, membuat pakaian misalnya, jahit-menjahit, bisa juga tentang membuat sarana kebersihan seperti sabun ya, tergantung mata pelajarannya. Bisa juga alat teknologi bel listrik dan seterusnya. Ya, bisa juga karya seni, patung, gambar, lukisan ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, berbeda dengan yang tadi ya, ini penilaian produk. Pada penilaian produk Bapak Ibu, kita juga tidak serta-merta melihat produknya. Ketika kita menyuruh anak misalnya membuat produk alas meja contohnya sederhana ya. Kan kita tidak langsung menilai alas mejanya ya, ada beberapa tahapan. Bapak Ibu, kita masih menilai tahapan. Ya Bu Nanti, masih dengar? Halo. Ya. Kurang Ma. Ya. Pantau. Ya Bu Nanti, masih dengar saya? Halo, iya. Terkendala jaringan mungkin ya. Kenapa Bu Nanti? Ya. Saya masih dengar. Halo? Halo? Iya, halo. Halo Pak. Bisa dengar saya, Bu Ayo lanjut. Ini ada kedengaran Ibu. Bu Rahma silakan dilanjutkan. Bisa nyambung ya? Bisa Bu Rahma silakan lanjutkan. Oke. Bisa lanjut. Ada lanjut. Silakan dilanjutkan. Ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi ada beberapa tahapan ya Bapak Ibu dalam menilai produk. Jadi misalnya alas meja, kita tidak hanya, maaf kalau saya melihat ada beberapa sekolah itu di tempat saya, guru menyuruh buat alas meja. Yang dibawa itu alas mejanya saja. Maaf karena bisa jadi sekolah sedang butuh alas meja ya. Ya, halo. Ya.
Ya, lanjut. Tadi agak kehilangan suaranya. Nggak lancar nih, apa bagus suaranya, jelas. Nah. Perintahnya buat produk makanan berbahan dasar buah segar yang ada di wilayah tempat tinggalmu dengan penyajian dan pengemasan yang menarik. Kerjakan secara berkelompok. Ini instrumennya, perintahnya ini. Nah, bagaimana rubriknya? Nah, Bapak Ibu, kita mesti jelaskan kepada peserta didik apa yang kita nilai. Yang pertama, kesesuaian tema ya. Apa tadi temanya? Makanan di daerahmu misalnya. Kemudian kreasi dan inovasi. Kemudian lagi bisa jadi penilaian yang paling besar itu ada pada kualitas produk. Ini karena pilihan produk ya, rasanya, warnanya, aromanya, teksturnya. Kemudian bisa jadi kita menilai ya ini ya, bisa jadi kita menilai kemasannya. Nah Bapak Ibu, ketika melakukan penilaian produk ini, kita mesti jelaskan pada anak apa yang akan kita nilai. Sama dengan tadi, proses pengambilan bahannya, kemudian proses pelaksanaannya sampai hasilnya. Kita tidak hanya melihat hasilnya saja, tapi bagaimana siswa bisa mengerjakannya. Oke Bapak Ibu, saya kira itu ya Bapak Ibu ya, karena kita tidak praktek, ini hanya sharing saja. Biasanya pelatihan ini dilakukan secara sehari ya, sehari sampai memang menghasilkan produk, rubrik dan instrumen penilaian keterampilan. Oke Bapak Ibu, itu dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan lagi pada moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada presenter kita Ibu Rahmah Maulida yang telah memaparkan materi tentang penilaian keterampilan. Jadi dapat kita lihat di sini keterampilan itu dalam penilaian kita perlu PBM kita perlu penilaian. Sehingga PBM itu akan bermakna jadinya. Baiklah, untuk sesi berikutnya ada sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin mungkin kurang jelas dari apa materi yang disampaikan Ibu Rahma tadi. Silahkan untuk mengajukan pertanyaan. Di chat atau langsung ke thread saja. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Sutiono pada Bu Rahma.
bagaimana menyikapi beberapa siswa yang kurang dalam mengumpulkan tugas prakteknya. Sisi lain dituntut menuntaskan KD. Ya, bagaimana Bu Rahma? Silakan. Menuntaskan ini saya baru baca ya Pak ya. Bagaimana cara menuntaskan KD ya? Menyuruh menuntaskan tugas ya Bapak Ibu ya. Membuat tugas. Bapak Ibu, mungkin ada banyak faktor Bapak Ibu ya. Anak ya dimanapun berada, pasti punya karakter yang berbeda. Tapi Bapak Ibu, disinilah letak penilaian itu ya. Penilaian yang objek, ada beberapa penilaian objektif, akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan, ya benar, kemudian adil ya Bapak Ibu. Itu gunanya adalah agar siswa bersemangat. Nah Bapak Ibu, misalnya saja ketika kita tidak melakukan penilaian dengan benar, misalnya ketika siswa yang mencontek dengan siswa ya, atau mencontoh tugas ya, siswa yang mencontek dengan siswa yang sebenarnya membuat itu mendapat nilai yang sama, itu apa yang terjadi. Saya yakin siswa yang rajin itu besoknya dia nggak mau bikin lagi ya, dia sudah cuma saya membuatnya, toh nilainya sama. Itu diantaranya Bapak Ibu. Walaupun itu juga belum menjamin ya anak bersemangat. Kemudian melakukan penilaian ya Bapak Ibu, ini mohon maaf, terkadang kita apalagi dengan penilaian ini, ketika tidak kita melakukan penilaian dengan benar, itu akan melahirkan frustasi di anak-anak kita ya. Contohnya ya seperti tadi, terkadang nggak bertanya kok perasaan tugas saya sama, nyanyi saya sama loh, kok saya kualitasnya lebih sama, itu nilainya tidak ya, karena mungkin di sini tidak ada rubriknya. Nah Bapak Ibu, di samping memang mengevaluasi ya, kalau pernah saya coba dulu ketika menjadi guru mengevaluasi, memang Masya Allah ya, memang mesti rajin dan sabar ya menjadi guru itu Bapak Ibu ya. Sabar, kemudian menagih terus menerus ya. Saya kira itu kira-kira Bapak Ibu yang bagaimana caranya agar bisa berpartisipasi ya. 100% mungkin tidak, dari Ibu Rahma. Bagaimana Pak Sutiono? Kayaknya ada lagi mungkin ini pertanyaan melalui chat. Jadi ya, coba Pak Sutiono silakan langsung bicara. Silakan Pak Sutiono. Pantau terima kasih Bunda. Maksud kami, maksud saya itu gini, biasanya kadang-kala ada siswa yang bandel, 1 atau 2 orang tiap kelas itu. Nah, ini bagaimana kita menuntaskan siswa yang seperti itu, padahal kita di sisi lain harus ngejar target KD harus selesai gitu loh. Apalagi masa pandemi COVID ini, kadang-kala ada siswa yang bandel itu tidak kirim tugas sudah gitu. Oke, kalau dihubungkan dengan pandemi sekarang ini. Tapi kalau biasanya itu kita tatap muka, kadang-kadang mereka tidak mengumpulkan, sementara yang lain mengumpulkan. Nah, endingnya dalam penilaiannya itu bagaimana Bunda? Masalahnya kan kita diantaranya dalam menilai itu harus adil kan gitu. Saya kira itu untuk kebalikan. Terima kasih Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam kayak itu masukannya ya Bapak Ibu ya. Betul Bapak Ibu, apa namanya, tapi dilakukan dengan perintah yang bikin stres itu lebih berat lagi itu pasti Pak. Tapi debat yang banyak dengan dengan dilakukan dengan kasih sayang misalnya, dengan sering menanyakan kendalanya, tidaknya lebih ringan. Mungkin itu Pak ya.
Maaf kalau baju. Oke, terima kasih Bunda, terima kasih sahabat-sahabat kami untuk kelompok yang maju pada malam hari ini. Terima kasih. Oke. Ya, sama-sama Pak. Oke, mungkin ada lagi yang ingin bertanya pada Ibu Rahma tentang paparan. Ada Bu Nanti? Ada Ibu dari Ibu Imrotul Istiqomah. Silakan Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Ya Ibu Imron. Bu Imrotul. Sebentar Bu. Ya, silakan Ibu. Suara saya kedengaran nggak ya Bu? Oh, sudah kedengaran sangat bagus sekali Ibu, silakan. Ya, soalnya HP saya mau Bu, saya lagi buka netbook. Terima kasih waktunya, materinya bagus, jelas. Sebenarnya suaranya ini HP saya agak hang ini, jadi saya mau buka netbook itu. Kalau tadi Nur Sewu kita melihat yang ditayangkan oleh Bu Maulida, itu gambar-gambar yang tadilah ada anak di lab atau di kelas sedang maju dan sebagainya. Itu berarti kan pada masa normal ya Bu ya? Halo? Ya betul Ibu. Halo Bu Rahma. Iya, saya dengar Ibu, saya dengar. Lanjut Ibu. Ya Bu Rahmanya sedang itu ya, sedang menyimak apa yang disampaikan Bu Imro. Silakan Bu Imro atur. Oke, silakan Ibu Imron. Silakan lanjutkan. Iya, udah masa normal jawaban. Iya. Ya, itu tadi kan ada gambar-gambar yang disampaikan katanya. Jadi itu kan ketika keadaan normal kan. Iya. Pertanyaannya, bagaimana dengan keadaan tidak normal, gitu ya Bu ya? Ya. Oke, saya coba jawab. Jadi begini Bu ya, jadi Bapak Ibu ini menurut yang saya tahu ya, baik dia keadaan normal atau tidak normal, tetap kita mengacu pada KD. KD-nya KD pengetahuan kah atau keterampilan kah Bapak Ibu ya? KD pengetahuan itu, pengetahuan Bapak Ibu ini kita kembali ya, pengetahuan itu bagaimana cara menilainya dengan tertulis, tentang tulisan itu penilaian pengetahuan. Nah, bagaimana cara menilai keterampilan? Nah, ini saja masalahnya. Kita sedang menilai pengetahuan atau keterampilan. Baik dia secara keadaannya normal atau tidak normal. Terkait dengan KD yang mana, itu saja intinya Bu. Kalau terkait dengan KD misalnya matematika tadi, menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan persamaan kuadrat misalnya, menyelesaikan masalah, cara menilai seperti apa, misalnya dengan tulisan. Nah Bapak Ibu, masalah cara menilai, ini kan masalah cara ya, kita bisa sesuaikan itu dengan keadaan. Kalau dia new normal, saya kira lebih pas ya, lebih pas mungkin dengan proyek Ibu ya, saya kira proyek itu pas sekali. Jadi portofolio, nah Bapak Ibu, karena dia memang penilaian keterampilan. Jadi penilaian ini memang berlaku saat dia normal tidak normal. Yang acuan kita hanya KD yang mananya? KD pengetahuan kah atau KD keterampilan kah? Kira-kira begitu ya Bu ya? Dia yang jadi mungkin memang kita perlu menyampaikan ke Bapak Ibu Guru untuk menekankan kembali sehingga tidak ada Bapak Ibu Guru yang menyampaikan kita kan sedang PJJ susah kalau mengadakan penilaian keterampilan begitu maksud saya. Jadi kita perlu menegaskan kepada Bapak Ibu Guru gitu. Nah, ya betul Ibu. Sebetulnya masalah intensitasnya, kalau proyek ya, proyek atau produk zaman normal itu kan bisa kita lakukan. Ya, mungkin yang sudah disampaikan oleh Ibu Rahma, apa yang telah jawaban untuk Ibu. Selanjutnya mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya lagi karena waktu kita tinggal 15 menit lagi Bu Rahma.
Ya, oke. Ini di chat ada. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, Pak Didi mungkin? Atau Pak Wawan? Ya, mungkin sedikit menambahkan share pengalaman dengan Ibu Rahmah tadi. Ya, kebetulan kita di SMK, yaitu biasanya anak-anak lebih cenderung untuk bekerja di rumah itu dengan teman-temannya. Ya, mungkin proyek ataupun tugas-tugas yang lain. Pemantauan kami itu untuk daerah kami itu alhamdulillah semua proyek dan pekerjaan tugas yang mereka buat atau yang ditugaskan guru itu alhamdulillah ada diselesaikan oleh siswa. Hanya mungkin ya nilainya itu rentangannya mungkin biasanya di dalam kelas bisa kita pantau secara langsung. Kalau sekarang hanya dalam proyeknya saja, kita mungkin belum tahu pasti apakah ini memang hasil karya dia atau tidak. Nah, itu kita abaikan terlebih dahulu karena situasi kita menuntut seperti itu. Ya, Bu Rahma, mungkin ada lagi teman-teman yang paparan materi Bu Rahma. Masih ada kan? Bu Ari masih ada ya? Mohon izin Ibu, Bapak. Assalamualaikum. Iya, Pak. Ya. Silakan Pak. Pak, selamat malam. Oke, terima kasih Ibu. Selamat malam Bapak Irianto. Selamat malam. Ini saya dari Purwokerto, Jawa Tengah. Pak Selamat ya, pengawas Dinas Pendidikan, pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Apa yang tadi disampaikan oleh Bunda Rahma, luar biasa. Ya, Bu Rahma. Bagus Ibu, menyampainya jelas, materinya cukup bagus dan juga mengingatkan pada kita semuanya, khususnya untuk penilaian keterampilan kepada guru-guru binaan kita semuanya perlu dan sering diadakan satu evaluasi. Ada kalanya guru kalau sudah menyampaikan KD-KD tertentu itu bisa jadi KD-nya sebenarnya ada keterampilan tapi malah tidak disampaikan nilai keterampilannya. Yang saya tanyakan Bunda, kalau pada KD-KD itu dilaksanakan penilaian keterampilan, apakah ada bagian keterampilan apa proyek, apa kinerja, atau produk, dan sebagainya, atau portofolio, dalam satu KD itu ini bersifat saran bisa, ataupun mohon penjelasan Bunda, yang biasa terjadi di lapangan, baik SMA maupun di SMP itu, kalau di wilayah Ibu, apakah harus dalam satu KD 2 atau 3 kegiatan keterampilan dilaksanakan atau cukup satu saja yang biasa berjalan di wilayah Ibu? Demikian Bu, saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bu Rahma. Ya, oke Pak, saya terjawab ya. Apakah satu KD? Intinya tadi apakah satu KD itu 1 atau 2 tugas produk? Nah Bapak Ibu, sebetulnya ini saya coba lakukan
bimbingan ke guru-guru saya. Sekarang masalah ini saya konsen betul ya Bapak Ibu, karena cukup rumit ya. Itu berkali-kali butuh waktu yang lama untuk menyelesaikan ini. Bapak Ibu, sebetulnya di awal itu bisa kita rencanakan ya Bapak Ibu ya. Di RPP-nya masih tertuang. Jadi kalau saya yang penting setiap satu KD, nah Bapak Ibu di kurikulum 2013 sekali lagi dia hadir di pasangan. Minimal satu KD 4 itu satu produk atau proyek ya. Minimal satu penilaian mesti keluar ya Bapak Ibu ya, mesti ada satu KD. Nggak mungkin yang satu KD tidak ada penilaiannya. Tidak ada proyek, produk kah, proyek kah, tidak ada. Jadi minimal Bapak Ibu ya, minimal Pak Slamet tadi ya, satu KD minimal ada satu penilaian. Sehingga pilihan keterampilan itu maksudnya KD 4. Sehingga ketika keluar nilai KD 3, keluar juga nilai KD 4. Bisa jadi dia kalau dia membaca puisi, Bapak Ibu, namanya keterampilan itu pasti dilakukan. Di kelas misalnya baca puisi kah, apa itu mesti ada. Rasanya mustahil ketika tidak diambil nilainya. Nah selama ini yang kejadian itu sama Pak. Di wilayah saya juga begitu ya, itu yang saya sampaikan tadi. Sudah November bulan, ternyata tidak ada satupun nilai KD 4. Kemudian dirapor, tiba-tiba keluar nilainya. Itu juga terjadi juga di tempat saya, Pak. Lama, butuh waktu yang lama saya membina ini. Yeah. Begitu Pak ya, satu KD minimal satu. Misalnya pakai apa terserah. Nanti kan ada rumusannya untuk kurikulum 2013 Pak. Proses penghitungannya apa? Kalau dia sama, misalnya sama-sama ada dua proyek, maka kita ambil nilai tertinggi, gitu ya, ambil nilai tertinggi. Nah, ketika kedua ada proyek produk itu diambil, ada aturannya Pak di kurikulum 2013, aturan lain itu sebetulnya. Gitu ya Pak Somas ya. Oke, terima kasih Bunda. Tentunya hal itu sudah menjadi bagian masing-masing daerah sama, Bunda. Turun Bunda. Oke Bu Rama, karena waktu kita tinggal 10 menit lagi, mungkin kalau tidak lagi ada pertanyaan dari teman-teman pengawas hebat se-Nusantara, kita mintakan untuk Ibu Rama closing untuk pemateri kita pada malam ini. Oke, makasih Pak Rianto, Bapak Ibu sekalian. Pertama sekali saya mohon maaf ya dengan segala keterbatasan. Jadi ada suara yang mungkin tidak jelas, tidak terdengar. Nah Bapak Ibu, setidaknya untuk dengan keterampilan spirit kita dulu Bapak Ibu, spirit kita pengawas untuk melakukan pembimbingan, melakukan ketika kita sudah pasrah misalnya dilakukan pun juga hasilnya gitu juga ya. Guru-guru kita juga begitu. Bapak Ibu kita bimbing, walaupun Bapak Ibu kurikulum 2013 itu sudah 7 tahun ya, tapi bab penilaian keterampilan itu saya melihat masih belum sesuai yang dilakukan. Nah Bapak Ibu kita berharap tidaknya kita semua ya Bapak tetap bersemangat melakukan pembimbingan kepada saya kira itu Pak Oke, terima kasih Bu Rama atas closingnya. Jadi bisa kita simpulkan dalam proses PDM kita sebagai pengawas itu perlu memberikan motivasi kepada guru kita, apalagi pada zaman COVID ini, pandemi COVID-19 ini perlu kita memberikan motivasi kepada guru bahwa untuk proses PDM perlu penilaian. Setiap KKD itu pasti ada penilaiannya nanti yang perlu kita lakukan terhadap anak kita, walaupun mereka belajar secara online di rumah. Nah, jadi mungkin itu saja, dan perlu kita perhatikan bahwa dalam belajar online ini kita sebagai pengawas perlu juga memberikan trik-trik ataupun sharing dengan guru apa permasalahan dan bagaimana kita nanti sama-sama mencari solusinya. Oke, mungkin itu saja. Kami mohon maaf jika ada kesalahan pada kegiatan Pikon kita malam ini. Saya sebagai moderator mohon maaf, saya undur diri, saya kembalikan kepada host kita Ibu Nancy. Pada Bu Nancy kita silakan. Ya,
Terima kasih Pak Anto. Alhamdulillah Bapak Ibu semua kita sudah mendapatkan pencerahan terhadap pelaksanaan keterampilan penilaian keterampilan yang mungkin selama ini masih kita belum fokus, belum bisa kita maksimalkan kepada guru binaan kita. Terima kasih. Alhamdulillah pada malam ini kita sudah selesai melaksanakan VCall, sudah banyak pencerahan. Terima kasih atas moderator kita Pak Irianto, kepada Bu Rahma sebagai presenter yang sangat bagus sekali, sangat memberikan pencerahan kepada kita, juga kepada Bapak Ibu pengawas yang sudah hadir pada saat ini, Pak Slamet, Bu Endang, Bu Rawasa, Bu Alfa, Bu Seno, Bu Ifra, Pak Lukman, Bu Susi, Bu Nur Kasana, Pak Sutiono, Sri Mulyani, Muhammad Abdul Raufiki, Bu Endang, Pak Didi, dan Bu Ibu Ratun, Istiqomah. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih. Semoga sama-sama mendapatkan pencerahan pada kegiatan ini, mendapatkan berkah. Untuk supaya ini mendapatkan berkah kepada kita semua, mungkin kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian. Baik Bu, mohon terima banyak absennya.